harus naik kelas semua atau per orang? Enggak, kalau udah pinjaman lanjutan dia per orang aja. Jadi misalkan ada 7, 5 orang mau lanjut, misalkan yang 2-nya mau tetap pinjaman itu boleh. Jadi untuk selanjutnya di podcast 168. Yeay. Nah, pada podcast perdana kali ini saya Sania dari Seksi Bank akan menjadi host pada kali ini. Nah, sudah bersama kita dua narasumber yang luar biasa yang akan membahas tentang salah satu program pemerintah yang dinamakan Pembiayaan UMI. Nah, untuk narasumber yang pertama yaitu Kepala KPPN Pelaihari Ibu Rahmati. Berarti gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perasaannya sehat juga. Sehat juga, alhamdulillah. Sehat dan ceria. Untuk KPPN Pelaihari. Nah, untuk narasumber yang kedua yaitu dari salah satu penyalur pembiayaan UMI di Kabupaten Tanah Laut yaitu PNM Mekar Selatan Pelaihari yang diwakili oleh Mbak Nur Laila. Nur Laila, gimana kabarnya hari ini Mbak? alhamdulillah baik Mbak. Sehat dan ceria juga ya Mbak? Alhamdulillah sehat juga. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke materi kita pada podcast kali ini yaitu tentang pembiayaan UMI. Nah, pembiayaan UMI ini merupakan salah satu pembiayaan dari program pemerintah. Nah, berarti bisa dijelaskan nggak Bu untuk pembiayaan UMI ini maksudnya itu gimana itu? Gini Mbak, pemerintah mempunyai program pembiayaan yang dilakukan UMI. Nah, itu adalah suatu fasilitas pembiayaan yang sasarannya adalah untuk para pelaku wirausaha mikro ultramikro, yaitu yang berada di lapisan terbawah yang tidak terjangkau oleh pembiayaan dari bank atau pembiayaan seperti itu. Nah, pembiayaan ultramikro ini disalurkan oleh PLU PIP, Pusat Investasi Pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan melalui Lembaga Keuangan Pengembangan Perbankan. Pada dasarnya pembiayaan UMI ini merupakan program lanjutan dari bantuan sosial untuk kemandirian usaha. Berarti tadi UMI itu kan disalurkan oleh AKBP ya Bu, nggak salah. Kalau di Kabupaten Tanah Laut sendiri Bu, untuk AKBP-nya itu ada apa aja ya Bu? Ada 5. Yang pertama adalah Pegadaian, kemudian PNM, kemudian Komida, kemudian Koperasi Sebelah Pinjam Saja, PMP, Sidogiri. 4 ya, salah ya, 4 ya. Ya, 4. Berarti tadi Pegadaian, terus PNM, SPS, PMT, Sidogiri, ya betul. terus habis itu Komida. Ini berarti salah satu penyalurnya itu dari PNM ya Mbak? Kalau nggak salah nih Mbak, PNM itu baru menyalurkan UMI ya Mbak, tahun 2020 ya Mbak? Iya benar Mbak. Oh ya. Nah, kalau berdasarkan pantauan kami sih Mbak, walaupun PNM baru menyalurkan UMI pada tahun 2021, tapi jumlah debitur dan juga untuk nilai penyalurannya itu termasuk salah satu yang tertinggi juga Mbak di Kabupaten Tanah Laut. Jadi terus hebat juga Mbak PNM kali ini Mbak. Terus nah, tadi kan kita secara umum pembiayaan UMI sudah dijelaskan oleh Bu Putih. Nah, untuk ini tuh UMKM yang dimaksud itu ada kayak syaratnya itu kita nggak tahu UMKM-nya bagaimana atau sasarannya tujuannya? Ya, sasarannya yaitu pelaku usaha ultramikro ya. Itu yang berada tadi Mbak saya sebutkan berada di lapisan terbawah, itu tidak terjangkau oleh pembiayaan dari bank. Seperti kita ketahui bersama ya, banyak usaha pelaku usaha mikro ini sebenarnya banyak, namun mereka kesulitan biasanya dalam untuk mengakses perbankan karena adanya persyaratan agunan. Misalnya pelaku usaha ultramikro ini biasanya perorangan dan tidak memiliki akun
perkebunan yang bisa dijadikan kebun itu pemerintah membuat program ini, program Bumi ini. Berarti tujuan utamanya itu adalah untuk membantu UMKM supaya dapat apa namanya diberikan kemudahan dalam hal modal. Ya, betul. Baik sekali ini berarti Ibu ya. Dan juga ini Mbak mungkin untuk memperluas para pelaku usaha yang mendapat pembiayaan dari pemerintah. Jadi kalau ada modalnya itu kan bagi usaha tambah gampang gitu ya Bu. Nah tadi kita udah bahas tentang apa namanya syarat. Untuk syaratnya bagaimana Bu? Syaratnya yang pertama adalah gampang sih Mbak ya. Kalau untuk para pelaku usaha ultramikro ini syaratnya sangat mudah. Yang pertama tentunya harus warga negara Indonesia ya. Itu bisa dibuktikan dari KTP. Kemudian yang kedua adalah tidak sedang dibiayai oleh pembiayaan lainnya. Ini dilihat dari ada aplikasi ya untuk memantau itu, yaitu aplikasi sistem informasi kredit program atau SIKP. Di situ terlihat kalau memang yang bersangkutan itu sedang dibiayai oleh pembiayaan lain, misalnya kurator mana, tidak boleh diberikan bumi. Berarti sebenarnya intinya tuh berarti cuma satu ya Bu, KTP. Habis itu nanti NIK di KTP-nya dicek. Ya. Kalau di PNM sendiri gimana syarat untuk pinjaman uminya? Kalau untuk syarat di PNM sendiri itu Mbak, kita kan syaratnya di sini khususnya untuk ibu-ibu pinjamannya. Jadi ibu-ibu yang pelaku usaha, khususnya usaha mikro seperti yang dijelaskan Ibu tadi. Karena untuk persyaratan kita, nasabah yang kita rekrut itu adalah ibu-ibu yang punya penghasilan di bawah 800.000 per bulan. Nah, jadi kita memang ibu-ibu yang pelaku usaha mikro, contohnya yang jualan depan rumah, jualan usaha kecil-kecilan. Berarti sangat memberdayakan perempuan ya. Wah, berarti lumayan ya untuk berarti kan karena kadang-kadang ibu-ibu itu kan ya butuh kayak simpanan gitu kan ya, dicoba untuk usaha, berarti bisa lewat pembiayaan ini. Nah, tadi kan syarat ya habis itu untuk nilai pinjamannya. Nah, Ibu sendiri dari ketentuannya itu kalau nilai pinjamannya itu berapa? Sesuai ketentuan yang ada untuk nilai pinjaman itu adalah 20 juta. Di sini ada dua skema ya. Kalau untuk yang per kelompok ada dua skema pinjaman, ada kelompok dan perorangan. Nah untuk kelompok itu sama, jadi 20 juta itu bukan untuk satu kelompok, tapi masing-masing anggota kelompok itu bisa mendapatkan pinjaman seperti 20 juta standingnya. Berarti kalau satu kelompok 10 orang, berarti satu orang kan tadi 20 juta ya, berarti 20 juta dikali 10 orang bisa sampai 200 juta. Wah, lumayan sekali. Berarti berdasarkan pengalaman 20 juta. Nah, kalau di PNM sendiri berapa? Untuk di PNM kita ada terbagi jadi beberapa jenis pinjamannya. Yang pertama itu ada mekar yang biasa, itu plafon pinjamannya dari 3 sampai 5 juta. Terus ada yang namanya mekar plus, kalau nasabahnya sudah naik kelas itu pinjamannya dari 7 sampai 12 juta. Nah nanti kalau sudah sampai di 12 juta dia naik lagi ke namanya pantas. Nah pantas itu dari 13 sampai 20 juta. Berarti tadi ada 3 kelas ya? Iya, ada 3 kelasnya. Mekar plus, sama mekar pantas. Iya. Nah untuk pinjaman pertamanya Mbak itu berarti berapa awal kita kasih 3 juta per orang. 3 juta per orang. Berarti semakin lama berarti boleh Semakin lama, misalkan dia ngambil yang jangka 1 tahun, ya. Tahun depan pinjamannya selesai, dia bisa pinjam lagi dengan yang lebih tinggi pinjamannya. Oh ya tadi kelupaan Mbak, untuk apa namanya tadi kan Ibu tadi cerita kalau skema pembiayaan kan harus buat individu sama kelompok. Nah untuk di PNM sendiri bagaimana? Nah untuk di PNM kita per kelompok Mbak. Oh berarti Jadi sebelum kita kasih pinjaman, syaratnya ibu-ibunya harus mengumpulkan orang minimal 7 orang dalam satu kelompok. Sudah boleh jadi kelompok. Minimal 7 orang, kalau maksimalnya 30 dalam satu kelompok. banyak juga ya. Iya. Wah keren. Nah
tadi sudah nilai pinjaman sudah, skema sudah. Nah, prosesnya nih Mbak, kan kalau bertahan ini kan lumayan kan ya sebenarnya, sampai 20 juta. Terus apa namanya, oh ya tadi kalau untuk bunga sama apa namanya, tenor selama waktu pinjamannya. Kalau untuk yang mekar biasa yang dari 3 sampai 5 juta tadi, kita ada 2 tenornya Mbak. Ada yang tenor 25 minggu dan yang 50 minggu. Karena untuk mekar ini kita bayarnya mingguan, 1 minggu sekali bayar angsurannya. Jadi setengah tahun sama 1 tahun. Kalau yang mekar plus, dia per 2 minggu bayarnya karena pinjaman lebih besar. Jadi ada yang jangka 1 tahun sama 2 tahun. Tadi kalau untuk naik kelas itu harus satu kelompok apa namanya, harus naik kelas semua atau per orang? Enggak, kalau udah pinjaman lanjutan dia per orang aja. Jadi misalkan ada 7, 5 orang mau lanjut, misalkan yang 2-nya mau tetap pinjaman itu boleh. Jadi untuk selanjutnya itu beda-beda nanti pinjamannya. Berarti beda-beda ininya ya. Berarti bisa Tergantung ini juga sih Mbak, usahanya. Misalkan Iya. usahanya sekarang sudah berjalan, Iya, bisa iya. kita kasih pinjaman yang lebih besar. Oke. Nah, tadi kalau untuk prosesnya kan tadi berarti syaratnya itu kan hanya KTP saja. Iya benar. Berarti kalau ini saya tertarik nih, saya pengen memasukkan pinjaman di PNM. Berarti saya dan kelompok saya itu tinggal kasih KTP ke PNM atau bagaimana? Untuk prosesnya nanti misalkan banyak berminat dia ikut di PNM, bisa langsung hubungi petugasnya kita. Nah, nanti petugas kita datang ke rumahnya ibu, tapi ibu kumpulkan dulu teman-temannya, misalkan ngumpulnya di rumah ibu. Iya. Ngumpul semua 7 orang di rumah ibu, nanti kita sosialisasikan di sana. Terus proses selanjutnya kita survei ke masing-masing rumahnya. Jadi ada surveinya ke rumah masing-masing. Oh, rumah masing-masing. Iya. Berarti nggak selesai di hari yang sama ya? Enggak, jadi jangkanya itu dari pertama ibu bilang ke kita mau ini pinjaman, biasanya 1 minggu baru bisa cair, karena kita ada prosesnya. Oh iya, tapi termasuk cepat ya Mbak, soalnya sudah apa namanya bisa cair ya. Nah kalau untuk pembayaran angsurannya Mbak, kan berarti misal minggu ini saya sudah cair nih, apakah minggu depan langsung harus membayar? Nggak langsung bayar Mbak, jadi ada jeda waktunya selama 2 minggu. Kalau di tempat kita nyebutnya grace period. Grace period itu 2 minggu setelah cair, ibunya nggak langsung disuruh bayar, tapi kita kasih jeda waktu buat memutar modalnya dulu. Nah nanti pas yang minggu ketiga baru bayar angsuran yang pertama. Terus apakah tadi kan ada angsuran dibayar per minggu ya Mbak? Iya. Itu bayarnya ada kumpulan atau gimana? Atau harus datang ke PNM-nya langsung? Di kumpulan masing-masing. Misal ibu ada di kelompok A, Iya. jadi ibu yang 7 orang tadi hadir semua di rumahnya ibu, dan petugas kita datang ke rumahnya ibu. Kita ada proses namanya PKM, pertemuan kelompok mingguan. Jadi harus hadir setiap kita bayar angsuran. Harus hadir ya? Harus hadir. Nah kalau ada kayak kepentingan sakit Itu ada pengecualian. pengecualian ya. Berarti harus menghubungi tadi AO-nya. Iya. Oh berarti harus menghubungi AO dulu gitu ya berarti. Oh ya, bagus ya berarti termasuk lumayan mudah untuk pembayaran ini. Karena kan kadang kalau kita pinjam itu seperti kata itu banyak syarat-syaratnya, dari harus punya BPP, harus punya apa, itu kan kalau dari pembiayaan ini berarti tinggal Iya. kemudian orang Harus punya KTP sama kartu keluarga itu aja. oh bisa nggak keluarga berarti? Bisa. Nah, kalau tadi itu kan dari PNM itu kan dari ibu-ibu ya. Iya. Perlu ada kayak persetujuan dari suami? Ada, harus. Oh Berarti nanti ada tanda tangan suaminya. oh, berarti harus Di pembiayaan kita. harus dengan pengetahuan suami. Harus diketahui sama Berdiam-diam. Iya, benar-benar. Ya. Kalau takutnya kalau enggak gitu ya. Nah, tadi angsuran sudah dijelaskan. Terus ini Bu, saya dengar-dengar itu kan pinjaman. Ini kan keuntungannya gede ya, dari apa namanya nilai pinjamannya aja 20 juta lumayan. Nah selain cuma nilai pinjaman, ada kelebihan yang lain gitu. Ini ada ya dengan ilmunya yang dapat permodalan itu berarti kan ada beberapa modal pemerintah pusat ini.
berusaha menaikkan kelas usahanya seperti itu. Iya, awalnya dari ini yang jadi gimana, habis jadi PKP. Nanti kalau udah naik kelas kan bisa usahanya makin berkembang, bisa kelas ke bisa pinjam ke bank, jadi makin ini yang makin besar. Nah, kalau saya dengar ini pembiayaan ini itu ada semacam pelatihannya, gitu ya? Ya, kalau untuk pembiayaan umum ini dari pihak penyalurnya diwajibkan untuk memberikan pendampingan ya. Iya benar. Kalau di PNM pendampingannya gimana? Pendampingannya kalau yang pasti itu tiap minggu itu Mbak. Jadi setiap kita PKM tadi, si AO itu selain kita nagih angsuran, kita juga biasa ada menjelaskan sedikit materi untuk nasabah. Contoh misalkan kita minggu ini menjelaskan cara berjualan di media sosial atau menjelaskan materi yang lain lagi. Jadi per minggu itu nanti kita ada yang namanya PKM bermakna. Setiap AO menjelaskan nih setiap PKM nantinya. Nah terus kita ada lagi yang namanya program PKU. PKU ini pengembangan kapasitas usaha, biasanya diadakan 3 bulan sekali biasanya. Kita mengundang nasabah kita hadir, kita mengundang narasumber, dari si narasumber ini menjelaskan materi nanti. Jadi nasabah-nasabahnya kita undang. Jadi ada pelatihannya juga. Berarti nggak hanya nambah modal usahawanya aja, tapi juga menambah kemampuan usahawan untuk meningkatkan produknya. Iya benar. Masuk bagus banget ya Bu, berarti Iya. Umi. Ya memang kan tujuannya kan memang bagi pemerintah ya untuk melihatkan UMKM. Jadi dengan UMKM yang berkembang maka perekonomian negara juga akan semakin kuat karena UMKM ini memang porsinya atau sumbangnya terhadap perekonomian sangat besar. Ya, setahu saya juga ada info kalau UMKM kuat itu bisa membuat Indonesia itu semakin kuat juga gitu. Kalau ada goncangan inflasi di dunia luar, di global itu pasti kan biasanya ekonomi kita terganggu. Tapi kalau UMKM-nya juga kuat, berarti nanti kan kita nggak terlalu terkena dampaknya. Nah, untuk di Kabupaten Malang sendiri, pembiayaan ini kan termasuk udah lama. Apakah ada peningkatan itu atau bagaimana Bu? Apalagi kemarin ada COVID itu, pasti biasanya UMKM kan yang pertama kali terpengaruh. Untuk di Kabupaten Tanah Laut sendiri, alhamdulillah progresnya makin kesini makin bagus ya. Dari tahun awal disalurkan ini itu tahun 2016 ya, itu cuma ada 4 debitur dengan nilai sebesar yang disalurkan 28,5 juta. Nah, dan kemudian selanjutnya tahun 2020 itu ada peningkatan Mbak. Iya itu padahal pas COVID ya. Tapi angkanya cukup menggembirakan juga, sudah mencapai 1,8 ya. 1,8 dari 28 juta tadi ya. Dan berapa tahun ya? 2018, 2 tahun dari 28 juta sampai 1,8. Ini kan angka yang fantastis ya. Nah yang terakhir itu di tahun 2021 itu nilainya 2,2 meningkat ya Bu. Selanjutnya terakhir untuk tahun 2022 data yang bisa lagi di SPAKP ya, itu nilai penyaluran UMI-nya sudah mencapai 3M. 2022 padahal belum selesai. Mudah-mudahan nanti sampai akhir 2022 sudah bisa meningkat lagi, baik itu dari sisi nilai yang disalurkan maupun dari jumlah debitur yang ikut data yang Semoga semakin banyak. Nah, Mbak, ini kan tadi kalau kepengen bergabung nih Mbak ke PNM, apakah ada semacam nomor yang bisa dihubungi? Boleh. Bisa hubungi ke nomor WA saya Mbak. Oke. Saya catat dulu Mbak. Boleh. Yes, silakan.
Berapa Mbak nomornya? Nomornya 0822 Oke. 51 Ya. 03 03 48 48 44. Saya ulangi sekali lagi ya Mbak. Ya. 0822 Ya. 5103 Ya. 4844. Iya, Mbak. Nah, ini nomornya Mbak Laila ya. Iya. Kalau mau datang ke PNM-nya langsung Mbak, ada alamat yang bisa disembari? Ada kantor kita yang di cabang Pelihari, alamatnya di Jalan Asyariani, Komplek Hijau Kencana, Perumpamaan Asri, Jalan Anggrek, nomor A2. Jadi kalau berminat sama pembiayaan ini, terutama di PNM, bisa datang langsung ke PNM juga. Tidak terasa nih kita tadi udah bahas pembiayaan ini dari mulai pengertian, syarat, terus tujuan, sasaran, sampai proses di PNM juga kita tadi udah dijelaskan sama Ibu Ati sama Mbak Laila. Dan tak terasa ini sudah di penghujung acara kita karena keterbatasan waktu. Berarti kita sampai di sini saja untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada Mbak Laila dan juga Ibu Ati karena telah memberikan informasi yang sangat beragam mengenai pembiayaan ini. Terima kasih Mbak Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, teman-teman Sobat Q168, tadi itu kita sudah dikasih informasi mengenai pembiayaan UMI. Untuk Sobat Q168 yang tertarik mengenai pembiayaan UMI dan ingin mengajukan pinjaman pembiayaan UMI dapat menghubungi penyalur di Kabupaten Tanah Laut. Tadi disebutkan oleh Ibu ada 4, Pegadaian, KSS BMT Sidogiri, terus di situ ada komite dan juga PNM. Kalau tertarik bisa menghubungi penyalur yang dimaksud. Semoga pembiayaan penyaluran UMI ini dapat bermanfaat bagi sobat sekalian. Nah, saya tutup podcast perdana kali ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.